Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tentunya sukses selalu, amin. Di video kali ini saya akan mereview teman-teman ya, mereview hasil dari potong akar kurang lebih 70%. Nah, dan hasilnya seperti yang di belakang saya teman-teman. Bisa teman-teman lihat seperti di awal video, tidak ada satupun daun yang stres teman-teman ya, atau mengering. Jadi kita review, simak terus video ini sampai selesai. Oke teman-teman, jadi ini kita lihat dari atas, daun masih tetap segar teman-teman ya. Untuk pelepah tetap segar. Untuk daun tidak ada satupun yang stres atau mengering teman-teman. Kalau daun yang ini dan yang ini sudah lama, emang saya sengaja tidak saya buang teman-teman. Nah, kenapa? Ini teman-teman, gunanya untuk saya tidak buang pelepah. Ini dulunya seperti botol teman-teman, seperti botol, dan ini tidak saya buang. Dan sekarang ini sama bonggol ini sama yang tempat tidak saya buang pelepahnya rata teman-teman. Itu gunanya teman-teman ya. Nah, di sini kita untuk mereview dari daun sudah, dari pelepah sudah. Kita lihat akar teman-teman. Akar kenapa saya masih ground teman-teman? Karena di sini terdapat akar masih muda. Kalau kita langsung ekspos akar kemarin teman-teman ya, ini akar bakal kering dan bisa terjadi akar yang baru mati juga teman-teman. Dan dampak resiko ke bonsai kelapa kita mati juga. Nah, di sini sudah saya katakan bisa berhasil. Langsung kita proses untuk penyayatan dan buang pelepah teman-teman ya, karena ini sudah rata bonggolnya. Seperti biasa saya menggunakan karter kecil teman-teman, supaya enak menjangkau di bagian yang dalam teman-teman ya. Ini kita buang dulu teman-teman ya. Langsung kita sayat ke bagian atas. Ini kita buang beberapa daun, bisa 3-4 daun kita buang teman-teman, karena untuk bonggol sudah rata.
Untuk Carter usahakan jangan terlalu panjang teman-teman ya, jangan terlalu panjang untuk Carter, takutnya patah, bisa kena jari-jari kita teman-teman ya. Jadi hati-hati pada saat penyayatan. Carter usahakan selalu pendek teman-teman. Bila teman-teman ada yang belum menonton video saya pada saat pemotongan akar, lebih jelasnya ada link di atas dan di deskripsi teman-teman ya. Untuk penyiraman di bonsai kelapa teman-teman, usahakan di sore hari kurang lebih sekitar jam 5 atau sekitar jam 8 malam teman-teman, jangan pada saat siang hari teman-teman ya. Kenapa ini saya sayatnya tidak terlalu ekstrim teman-teman? Kalau terlalu ekstrim takutnya kita terjadi bonsai kelapa kita mati teman-teman ya. Karena ini usianya lumayan tua sudah. Kalau seandainya usianya masih di 4 bulan atau 5 bulan, kita bisa program dari awal lagi teman-teman. Karena ini usianya udah lumayan tua, jadi kita sayatnya sedikit saja teman-teman, tidak usah sampai terlalu ekstrim. Hati-hati pada saat teman-teman sayat di bagian pelepah yang paling muda, karena pelepahnya terlalu muda bisa pelepahnya patah teman-teman. Nah, ini di bagian yang paling mudah teman-teman ya.
Jadi ini untuk kita potong pelepah cukup untuk pengurutan supaya daun pelepah tidak bersentuhan teman-teman ya. Ini kita urutnya seperti ini teman-teman. Di bagian bawah ditekan. Kenapa seperti ini? Supaya kalau kita pada saat menekuk pelepah yang bagian bawah tidak patah teman-teman. Nah, ini untuk review hari ini cukup sampai di sini teman-teman ya. Nanti kedepannya kita bisa upload untuk pembukaan programan akar hari ini setelah akar sudah kita lihat tua teman-teman. Kalau ini masih muda teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah mendukung saya selama ini dan mensupport saya selama ini. Semoga video saya selama ini bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, kreativitas tanpa batas, bonsai kelapa mantap.